Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pengantar nota keuangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2021. Pada hari ini, Senin 23 Mei 2022 dimulai. Mengawali acara pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya acara kami serahkan kepada pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang saya hormati Saudara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, yang saya hormati Saudara Sekretaris DPR, Inspektur, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lamongan mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Bupati atas diterimanya opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Suatu kebanggaan bagi kita, pemerintah Kabupaten Lamongan,
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 mampu mempertahankan kembali opini wajar tanpa pengecualian selama 6 kali berturut-turut dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang dan menjadi motivasi bagi kita semua. Namun kita tidak boleh berpuas diri, melainkan harus terus melakukan perbaikan birokrasi menjadi lebih baik lagi. Penghargaan yang diraih pemerintah Kabupaten Lamongan tentulah tidak terlepas dari kerja keras, kerjasama dan sinergi semua pihak termasuk seluruh ASN pada perangkat daerah serta mitra kerja pemerintah daerah. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, sebelum rapat paripurna ini kita buka, saya minta dari sekretariat DPRD untuk membacakan daftar hadir anggota DPRD dari masing-masing fraksi. Kami persilakan. Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari masing-masing fraksi pada rapat paripurna hari pertama dalam rangka pengantar nota keuangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2021 hari Senin tanggal 23 Mei 2022. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah anggota 10, hadir 8, tidak hadir 2. 2. Fraksi Partai Demokrat, jumlah anggota 9, hadir 4, tidak hadir 5. 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah anggota 8, hadir 5, tidak hadir 3. 4. Fraksi Partai Amanat Nasional, jumlah anggota 7, hadir 6, tidak hadir 1. 5. Fraksi Partai Golongan Karya, jumlah anggota 6, hadir 5, tidak hadir 1. 6. Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia, jumlah anggota 6, hadir 4, tidak hadir 2. 7. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, jumlah anggota 4, hadir 2, tidak hadir 2. Jumlah anggota 50, hadir 34. Terima kasih. Berdasarkan daftar hadir dari 50 anggota Dewan yang terdiri dari 7 fraksi, telah hadir sebanyak 34 anggota. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, quorum telah terpenuhi. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 11:50 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, alhamdulillah, segala puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir dalam rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat dan salam tetap kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 17 Mei 2022 dan memperhatikan surat saudara Bupati tertanggal 18 Mei 2022 nomor 907 garis miring 269 garis miring 413.202 garis miring 2022 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Maka dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 telah dijadwalkan kegiatan sebagai berikut. 1. Senin tanggal 23 Mei 2022 rapat paripurna hari pertama dalam rangka pengantar nota keuangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 sebagaimana yang kita selenggarakan pada hari ini. Kedua, Senin tanggal 30 Mei 2022 rapat paripurna hari kedua dalam rangka pandangan umum fraksi atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Ketiga, Senin tanggal 6 Juni 2022 rapat paripurna hari ketiga dalam rangka jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. 4. Senin tanggal 13 Juni 2022 rapat paripurna hari keempat dalam rangka persetujuan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, sebagaimana tahapan pembahasan yang telah kami sampaikan, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh saudara Bupati. Untuk itu kepada saudara Bupati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira jam berapa ini? Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan, yang terhormat saudara Wakil Bupati Lamongan, segenap jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, sekretaris daerah dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan, para wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota keuangan Raperda pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmatnya kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Burung merpati, burung kenari berdendang merdu di kandang sunyi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua kembali menjadi orang yang fitri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, penyampaian laporan pelaksanaan APBD merupakan agenda tahunan dari suatu siklus pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini merupakan perwujudan
dari kinerja atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Syukur alhamdulillah, untuk keenam kalinya secara berturut-turut Kabupaten Lamongan berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras, kerjasama, dan sinergi semua pihak, termasuk seluruh ASN, perangkat daerah, dan mitra kerja pembangunan, yakni DPRD Kabupaten Lamongan. Tahun 2021 dan tahun sebelumnya merupakan tahun yang berat bagi kita. Tidak hanya kita mengalokasikan sebagian besar anggaran kita untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Meski demikian, pada tahun ini Kabupaten Lamongan dapat mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 3,43%. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif ini disokong dengan program-program dan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia melalui program-program unggulan, sehingga IPM mengalami kenaikan menjadi sebesar 73,12%, serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Hal tersebut tentu memberikan afirmasi positif dan rasa optimis dalam membangun Lamongan ke depan. Perkenankanlah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan pokok-pokok gambaran secara umum pelaksanaan realisasi APBD tahun 2021. Sebagai laporan pelaksanaan APBD, maka laporan realisasi APBD memuat informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Berikut ini postur APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dan dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, di mana pendapatan daerah ditargetkan sebesar 2.747.645.504 rupiah. Belanja daerah dan transfer dialokasikan sebesar 3.022.672.092.110 rupiah. Dengan demikian mengakibatkan defisit sebesar 49.924.446.606 rupiah, sehingga perlu diseimbangkan melalui kebijakan pembiayaan dengan komposisi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar 52.424.446.606 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 2.500.000.000 rupiah. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 terrealisasi sebesar 2.975.019.936.520 rupiah 51 sen atau 100,808%. Sebagai gambaran pencapaian kinerja pendapatan daerah, akan kami sampaikan secara garis besar kinerja dan komponen-komponennya, yakni pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah dalam tahun 2021 terrealisasi sebesar 604.587.635.067 rupiah 78 sen atau 126,48%. Adapun gambaran komponen PAD ini dapat dimukakan realisasinya sebagai berikut. Pajak daerah mencapai tingkat realisasi sebesar 97,68%, dengan pencapaian tertinggi berasal dari pajak air bawah tanah dengan tingkat realisasi sebesar 117,72%. Kemudian pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
tercapai sebesar 105,86%. Retribusi daerah mencapai tingkat realisasi sebesar 85,76%. Pencapaian target tertinggi berasal dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar 144,40%. Kemudian retribusi pelayanan tera atau tera ulang sebesar 106,96%. Sementara untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai tingkat realisasi sebesar 95,74%, di mana pencapaian penerimaan terbesar dari Perumda Air Minum dengan realisasi sebesar 122,30%. Sedangkan untuk komponen lain-lain PAD yang sah terrealisasi sebesar 143,80%. Persentase tertinggi pencapaian realisasi tersebut berasal dari hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan dengan tingkat realisasi sebesar 3.445,89% dan pendapatan BLUT sebesar 160,69%. Pendapatan transfer yang merupakan pendapatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi secara keseluruhan telah terrealisasi sebesar 96,57%. Dilihat dari tingkat realisasinya, penerimaan transfer yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat terrealisasi sebesar 99,56%, sementara penerimaan transfer dari pemerintah provinsi tercapai sebesar 75,83%. 2. Belanja daerah. Belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2021 secara keseluruhan telah terrealisasi sebesar 2.807.882.801,56 rupiah atau 94,98%. Dari tingkat realisasi tersebut secara terinci berasal dari seluruh komponennya yang meliputi belanja operasi, merupakan seluruh belanja yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan yang kesemuanya terrealisasi sebesar 94,46%. Belanja modal merupakan belanja yang bersifat menambah aset bagi pemerintah Kabupaten Lamongan. Tercatat realisasinya sebesar 91,88%. C. Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Tercatat realisasi sebesar 64,62%. Belanja transfer adalah belanja yang dipergunakan untuk mengakomodir sharing penerimaan dari bagi hasil pajak dan retribusi ke desa, terrealisasi sebesar 99,99%. 3. Surplus defisit. Dari target surplus yang ditetapkan di dalam APBD tahun 2021 diperoleh realisasi surplus sebesar 104.053.718 rupiah 95 sen. 4. Pembiayaan daerah. Sedangkan untuk kinerja pembiayaan dari sisi penerimaan tercapai sebesar 102,20% yang berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 51.444.446.606 rupiah 49 sen atau 100%, dan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya sebesar 2.151.000.000 rupiah atau 215,10%. Sementara dari sisi pengeluaran pembiayaan yang terrealisasi sebesar 2.500.000.000 rupiah atau 100% merupakan bentuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Dengan demikian maka pembiayaan neto tercatat sebesar 51.075.446.606 rupiah 49 sen, sehingga pada APBD tahun 2021 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar
155 miliar 87 juta 500.325 rupiah 44 sen. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, selanjutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih yang merupakan akumulasi silpa periode berjalan dan periode tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal dan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun anggaran 2021 didapat saldo anggaran lebih akhir sebesar 155 miliar 87 juta 500.325 rupiah 44 sen. Sementara itu, pada sisi laporan neraca daerah yang menunjukkan perkembangan kekayaan daerah secara umum dilaporkan sebagai berikut. Dari jumlah keseluruhan aset sebesar 5.689 miliar 396 juta 549.755 rupiah 5 sen, terdapat nilai aset lancar sebesar 290 miliar 506 juta 574.851 rupiah 43 sen. Sedangkan untuk investasi jangka panjang mencapai angka 764 miliar 849 juta 338.650 rupiah 94 sen, yang diantaranya merupakan investasi dalam bentuk saham pemerintah Kabupaten Lamongan pada sebuah entitas bisnis seperti PDAM, PD Aneka Usaha Lamongan Jaya, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, Perumda Pasar, Bank Jatim dan Bumi Lamongan Sejati, serta PT Lamongan Integrated Service. Sementara itu, jumlah yang tercatat pada aset tetap yang diperoleh dari aktivitas belanja dengan memperhitungkan nilai penyusutan didapat nilai sebesar 4.541 miliar 671 juta 776.744 rupiah 17 sen. Pada aset lainnya yang didapat dari tuntutan ganti rugi daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain tercatat sebesar 92 miliar 368 juta 859.508 rupiah 51 sen. Hadirin sekalian sidang paripurna yang saya hormati, sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih atas segala upaya yang telah kita laksanakan bersama dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Recover together, recover stronger. Saya optimis kita dapat pulih kembali bersama dan tumbuh kuat bersama setelah pandemi kali ini. Seberat apapun tantangan yang akan dapat kita raih, dengan bergandengan tangan bersama untuk satu tujuan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Sebagaimana juga tema dalam Hari Jadi Lamongan ke-453 kali ini adalah kolaborasi untuk pembangunan Lamongan yang inklusif. Kolaborasi yang inklusif berarti adalah bekerja sama, menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama Kabupaten Lamongan yang terbuka, saling toleransi, saling menghargai, dan saling mendukung untuk meraih kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, saya berharap dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas kepada semua pihak atas kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Kami berharap adanya evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dari seluruh hadirin yang saya hormati. Dirgahayu Lamongan yang ke-453. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota keuangan rancangan peraturan daerah. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan berkas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, sebelum rapat paripurna ini kami tutup, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lamongan menyampaikan selamat menyambut Hari Jadi Lamongan ke-453 pada hari ini, Rabu tanggal 26 Mei 2022. Semoga Lamongan semakin terwujudnya lebih sejahtera dan berdaya saing. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, demikianlah jalannya rapat paripurna pada hari ini. Atas nama DPRD, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, serta hadirin semua atas perhatiannya dalam mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Insya Allah rapat paripurna akan diselenggarakan kembali pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dengan agenda pandangan umum fraksi. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini pukul 12:15 kami nyatakan ditutup. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengakhiri acara pada hari ini menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Kami berjanji
dipersilakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.